untuk semua ide penjelasan tentang Atman sudah kita dengarkan dari ide. Ada dua pertanyaan yang sudah masuk dari Profesor Ketut Surajaya dari Depok dan kemudian dari Pak Ketut Wiguna di Bandung. Untuk Pak Prof, silakan Pak Prof di-unmute. Yeah. Semua di rumahku Nabi ide yang saya muliakan. Soal kembali ya Pak Prof. Ada pertanyaan karena yang sendiri tidak bisa menjawab. Ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Itu terkait dengan kondisi pandemi Corona 19 COVID-19 yang sedang melanda dunia gitu. Nah, COVID ini kan terkait dengan Atman dan raga dan jiwa dan badan kasar manusia. Nah, COVID ini begitu ganasnya dan merenggut banyak sekali jiwa, banyak sekali Atman yang meninggalkan raga manusia-manusia ini di berbagai belahan dunia dalam kondisi atau dalam waktu yang bersamaan juga, gitu ya. Sama-sama ini. Jadi kalau kita menggunakan logika, bukan logika keyakinan, menggunakan logika ilmu kedokteran umpamanya, berarti virus itu lebih sakti atau lebih kuat dari Atman-Atman pada orang-orang yang ditinggalkan oleh Atmannya itu. Nah, ini bagaimana menjelaskan? Nanti ada kaitannya dengan keyakinan kita, karma pala segala macam itu. Kok bisa beramai-ramai ini? Seketika gitu ya dicabutnya. Seketika Atman itu meninggalkan raga manusia itu, tidak memandang umur, tidak memandang suku, ras, agama, dan segala macam itu. Dari keyakinan kita, bagaimana ide Nabi yang saya hormati menjelaskan. Suksema. Untuk pertanyaan yang agak sulit buat yang menjawab. Sapuniki, Pak Profesor Surajaya ya. Ketika kita bicara masalah pandemi ini, dia adalah wiadi. Wiadi itu sama dengan sakit, Pak Prof. Sakit itu secara normal hanya menimpa pada kondisi psikis dan fisikal. Hanya itu yang mengalami. Tapi ketika Atman itu juga merasakan dirinya sebagai penikmat karena pengaruh psikis dan fisikal, berarti Atman ikut menderita. Berarti Atman ikut dimakan oleh COVID nanti. Ya nggak? Nah, sekarang kita kembali ke masalah musibah pandemi ini. Sebenarnya bukan baru kali pertama ini terjadi di dunia ini. Medsos ini membuat begitu sangat viral di seluruh belahan dunia. Proses kematian tentang wabah penyakit dari berbagai model jenis penyakit sudah terjadi. Maka saya katakan inilah wiadi. Maka bekal kita janma dalam Bhagavad Gita kelahiran, jara adalah umur tua, wiadi adalah penyakit. Kemudian adalah dukkha adalah penderitaan. Kemudian mertiu, kematian. Tidak bisa dielakkan. Nah, kalau kita kembali pada karma, apakah saat ini karma kita akan ikut pulang? Saya sering bilang, saya paling tinggi intensitas Pak Prof ketemu dengan umat. Dalam masa pandemi ini saya 2 kali ke Sulawesi dan 2 kali rapid gitu. Tapi Surabaya. Saya sering muput tadi juga di Pariksa harus berhadapan dengan banyak orang. Ya. Apakah harus saat ini kita pulang ya? Ya. Apakah kepulangan adalah meninggal adalah sebuah musibah dan bencana? Terkadang sudut persepsi kita dan perspektif kita. Kalau dianggap kematian adalah sebuah musibah, akan menjadi musibah. Tapi saya memandang ketika kematian kita anggap sebagai satu proses pembebasan. Dia tidak menjadi satu
penderitaan. Mungkin agama lain akan memandang sebagai sebuah penderitaan karena belum lama, kiamatnya masih lama. Masih di bawah dia. Kalau kita segera. Nah, ketika kita bicara masalah wiyadi ini, ada 3 hal wiyadi. Ada adiatmika wiyadi, penyakit yang memang didatangkan dari dalam tubuh kita sendiri. Sudah sempat saya sampaikan ketika COVID ini. Apakah bersifat psikis ataupun bersifat fisikal. Ketika fisikal, ya ini adiatmika wiyadi ini sama-sama karena karma kita. Fisikal misalnya gagal ginjal, organ-organ. Kemudian psikis kita seperti apa? Nah, ini paling berat ini. Penyakit dalam diri, SMS lah Pak Prof. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, paranoid. Penyakit-penyakit psikis ini. Kemudian ada disebut dengan adibautika wiyadi. Itu penyakit yang didatangkan dari luar diri kita. Mungkin karena satu musibah kita tertimpa pohon, karena kecelakaan, dan sebagainya. Jadi ada organ yang sakit atau gagal karena sesuatu dari luar diri kita. Kemudian termasuk juga hinaan, cemoohan ya dari orang lain, itu dari luar diri kita, mengenai psikis kita. Nah, disinilah termasuk juga COVID ini. Ya, datang dari luar. Dia kan tidak datang dari dalam diri seseorang sebenarnya. Menyebabkan organ kita rusak. Organ apa? Paru-paru dan sebagainya, kan itu sebenarnya yang diserang. Nah. Kemudian penyakit yang ketiga adalah adideweka wiyadi. Itu penyakit yang didatangkan karena karma dan takdir. Apakah hari ini karma dan takdir kita, takdir sama dengan widi harus kita terima? Ya, saya kira ya. Mengapa? Apakah Tuhan saat ini kejam sehingga mengalami proses kematian? Apakah proses kematian adalah sebuah hukum kejamnya Tuhan? Tergantung sudut pandang ini. Kalau kematian dianggap bahwa kita bebas melaksanakan karma-karma dan tidak lagi memikirkan hidup ini, bahwa hidup ini katanya samsara, menderita, maka kematian itu lawan dari samsara berarti. Hanya permasalahan karena kematian itulah bersifat misteri begitu, sehingga menjadi the darkness, salam kegelapan, sama orang takut akan kematian. Maka itu melalui proses beragama inilah bagaimana kita diajak untuk menyiapkan diri untuk siap akan kematian. Kan ini masalah yang terjadi pada manusia, ketidaksiapan kita menerima kematian itu. Ya. Orang selalu ingin hidupnya enak. Misal ketika dia datang ke peramal, lihat tangannya melalui palmistry, wah bapak jadi orang kaya, anak dan istri bapak baik-baik semua gitu dia. Bapak akan segera dapat jabatan. Hanya satu aja kata, hanya satu umur bapak tidak panjang. Pasti orang menderita. Hilang semua Pak, karena takut orang kematian. Akan kematian. Maka dengan demikian bagaimana kita menjawab tentang virus ini? Ya, saya mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi di muka bumi kalau kita kembali pada energi pikiran, mano mulam idam jagat, saya rasakan ketika revolusi industri 4.0, kita kembali pada teknologi ya Pak. Medsos ini, saya katakan kalau kita kembali dengan bicara filsafat hidup, ya, untuk berbuat baik kita mesti banyak belajar Pak Prof. Tapi untuk berbuat jahat tidak perlu belajar. Itu pertanda kita memiliki potensi keburukan yang lebih banyak daripada hal-hal yang bersifat baik. Di 4.0 ini, dunia medsos sedang merajalela. Hal-hal yang bersifat positif tentang Dharma Wacana, berapa banyak orang mau mendengar. Tapi kalau orang bergosip, kemudian melakukan sumpah serapah, dan itu dilakukan oleh kelompok tokoh-tokoh agama, dia tidak lagi mengarahkan umatnya untuk hidup damai dan tentram. Justru para tokoh agama ini mengajarkan umatnya menambah genderang perang.
Ini terjadi Pak Prof. Ya. Bahkan ayat-ayat suci menjadi menggigit ketika bicara masalah situasi konflik. Maka agama yang santi seperti saudara di Islam, agama rahmatan lil alamin, Al-Rahman Ar-Rahim akan jauh. Karena tokoh agama, justru tokoh agama yang menabuh genderang perang. Karena tidak memberikan kesejukan. Ketika genderang perang, di situ ada kematian. Maka wacana-wacana tajam, pikiran-pikiran yang rusak akan menghasilkan. Maka saya katakan, virus secara fisikal itu tidak seberapa kekuatan. Tapi virus secara mind, ini sebenarnya yang menyebar. Ya, berapa banyak orang sekarang? Coba kalau kita bicara medsos, di situ ada kepalsuan, di situ saling bully-membuli. Bahkan terserang, seorang pemimpin menjadi panutan, baik di agama maupun pemerintahan. Ya, tidak kita temukan sebagai seorang pemimpin, tapi kita temukan sebagai seorang penguasa. Kita sulit mencari pemimpin, tapi penguasa banyak kita jumpai. Ya. Bagaimana menegakkan kebenar dengan cara-cara tidak benar? Maka saya katakan, ya COVID ini juga ada hikmahnya. Ya, tapi Pak Prof nggak usah khawatir, Prof. Kalau hari ini kita dipulangkan bersama COVID, saya buat joke aja. Rame-rame lah kita menghadap dengan Sang Suratmo. Bisa demo kita Sang Suratmo. Ya, kita demo Sang Suratmo sama dengan kelakuan di dunia. Sehingga ketika kita dimasukkan neraka, kita konflik. Tapi ternyata promosi neraka jauh lebih bagus dari promosi surga gitu loh Pak. Sama seperti itu. Ya, bisa saja promosi neraka terakhir banyak dijadikan surga, tapi esoknya kita masuk penderitaan. Padahal sebenarnya penderitaan itu tidak ada, karena mindset kita membangun itu semua. Mau senang, mau bahagia, mau sedih, dan sebagainya di situ. Maka tugas kita sebagai umat Hindu, Pak, menghadapi suka dan duka COVID nih. Kita tidak perlu menjauhkan diri dari COVID. Ya, COVID gimana kita bisa melihatnya, karena tidak kasat mata. Ya. Kan dikatakan, sita pratnya sakabasya samadhi tasya kesawa. Serahkan diri kepada Tuhan. Oke, tapi tetap yang tadi Banulian Kintan ya menyerahkan diri sama Tuhan. Ya, tentu kita akan masuk ke wilayah-wilayah yang memang sangat besar pengaruh COVID-nya seperti itu. Maka disinilah tugas kita membangun iman kita untuk menguatkan imun kita. Ini penting sekali kita bicara masalah serada. Maka orang Bali bilang, ya diastun megedong batu. Maka saya katakan, pasti hukum karma pala yang akan menjawab. Ya, kalau memang das kita memang karena ini menyebabkan pulang, ya nggak boleh buat. Maka saya sering bilang, kematian bukanlah akhir dari segala-gala akan menuju pada alam yang berikut. Dan dari segi ya keseimbangan alam, ya mungkin saja manusia melebihi populasi daya tampung alam ini. Ditambah dengan keserakahan, ya, ekosistem menjadi terganggu, ozon menjadi longgar, maka apa yang tidak terjadi alam. Maka dengan demikian mungkin ingat kita tentang berakhirnya zaman es, Pak, Pleistosen, ya, daratan yang begitu luas, kemudian banyak yang tenggelam, berapa yang meninggal? Mungkin lebih banyak dari korban COVID saat ini. Gitu. Ya, makanya kita di Bali mengenal upacara ngangkin, kesegara, waktu memeras, pakai jukung-jukungan. Gitu. Jadi masih ada kita menggunakan rites-rites laut. Dengan demikian kita tidak usah menempatkan ini sebagai satu yang sangat mengerikan tentang COVID ini. Kita biasa-biasa saja, tapi bukan berarti orang Bali bilang nyampah hidup. Ya menelantarkan kehidupan ini tidak. Harus dipelihara demi tetap kita masih bisa berkama yang baik. Sekira demikian Prof. Surajaya. Silakan ada yang lain. Yeah. Yeah. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan buat Pak Prof. Surajaya. Masih ada dua penanya, Pak Ketut Wiguna dan Pak Wayan Gede Sutikno. Kalau nanti waktunya memungkinkan, silakan Pak Wayan Gede. Sekarang Pak Ketut Wiguna dulu. Silakan Pak Ketut. Om Swastiastu. Swastiastu, suwa malih Pak Ketut. Nggih, rahayu. Rahayu. Nggih, rahayu. Depan ditempuh nggih. Yang wonten dua pertanyaan iki.
Ya, Res. Yang pertama, tentu di dalam agama Hindu kita, pengalaman hakikat rohani itu kan sangat langka ya dialami. Mungkin seperti pada kesempatan sebelumnya, Ide menyampaikan mungkin hanya para maharesi, para yogi suara atau kawi suara yang mampu ya, yang telah mengalami kemekaran intuisi, jadi alat wahyunya sudah terbuka. Tapi bagi kebanyakan orang seperti misalnya kami-kami yang begitu banyak di dunia, mungkin porsi dunia kerjanya lebih banyak, bersentuhan dengan wilayah-wilayah seperti ini atau dimensi-dimensi seperti ini kan mungkin tidak mudah gitu. Bagi para pandita atau sulinggi yang dengan sadhana sila, tapa, yajna vrata, dan yoga samadinya sudah jelas patternnya begitu. Tapi bagi kita atau bagi kami yang di dunia kerja, menurut Ide apa yang bisa dilakukan sehingga bersentuhan dengan dimensi-dimensi seperti ini juga bisa kami alami, sehingga konsep-konsep besar kita seperti Tatuamasi, Wasudaiwa Kutumbakam tidak hanya sekedar menjadi slogan begitu, tapi benar-benar mewujud real, terinternalisasi di dalam diri kita. Ini ke yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Atma Srada, di dalam Rahaspati Tattwa memang disebutkan bahwa kadiangge ning umah ning tawon gitu. Jadi kita akan diumpamakan seperti anak tawon yang menghadap ke bawah. Sementara maya itu adalah sarang tawon yang berlapis-lapis seperti itu. Tadi Ide sampaikan kita lupa pada kenyataan di atas ya, aturu tadi. Nah, Empu Kanwa menyampaikan kata kuncinya tentang amutar tutur pinahayu. Sama pertanyaannya kira-kira bagi kami yang banyak di jalan berkarma, bekerja, apa wujud amutar tutur pinahayu di dalam dunia kerja? Ini ke pertanyaannya, Ide. Terima kasih, Om. Santi Om. Pertanyaan yang sangat bagus, sebenarnya jawabannya bisa digabung tuh. Modal pertanyaannya dua. Padahal kalau kita kembali masalah ajaran agama, agama kan tidak hadir untuk satu kelompok asrama saja. Jadi kita kan mana catur asrama ya, Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, dan Biksuka asrama. Jadi tahapan ya. Jadi dalam ajaran agama Hindu, seorang Brahmacari pun diberikan ajaran pembebasan. Dan kemudian demikian juga seorang Grihasta. Mungkin sudah saya sampaikan tentang itu pada minggu lalu ya. Ya, bagaimana mana yang lebih mulia hidup sebagai sulinggih yang Brahmacari dengan seorang yang hidup berumah tangga. Udah saya sampaikan itu. Tinggal tugas kita melakukan swadharma. Ya, swadharma, kata kuncinya di swadharma. Swadharma yang bagaimana? Udah sampaikan adagium bahwa sesungguhnya dharma raksata raksita, siapa yang melaksanakan dharma akan dijaga oleh dharma. Ikang dharma inaranan widi, sesungguhnya dharma itu takdir bagi setiap orang, maka lakukanlah dharmanya. Apakah dharma swadharma? Ya, Bhagavad Gita akan tegas. Lebih baik mengerjakan kewajibanmu sendiri walaupun hasilnya tidak sempurna ketimbang melakukan pekerjaan orang lain yang hasilnya sempurna. Nah, itu jelas. Jadi itu swadharma. Kemudian para dharma, bagaimana kewajiban kita pada sesama. Ketika kita grihasta, kita diajak sangat sosial sekali. Bagaimana pelayanan kita ya. Ketika memperoleh sesuatu penghasilan di situ juga harus ada hak orang lain. Maka ketika akan melakukan dana punya di situ. Ya, ketika kita bicara masalah dana punya kan kita tidak memberikan kepada sosok personal pribadi selaku sifatnya, selaku fisikalnya. Tentu kita akan masuk bahwa di dalamnya ada roh-roh
Atman. Aham, Atma, Sarwa, Guda, Butesu. Kan bahasa sesungguhnya aku adalah Atman yang ada pada diri setiap makhluk, kata Bhagavad Gita. Sehingga kita kembali pada konsep Tattwamasi tadi. Ya. Jadi justru di aspek Grihastha Asrama lah Tattwamasi itu lebih banyak dilakukan. Metetulung dan sebagainya, medana dan sebagainya. Sila interaksi satu sama lain, menjaga disiplin moralitas. Kan seperti ini kan. Ketika kita bersentuhan, berinteraksi. Ya. Sementara nanti kalau sudah wanaprastha, orang kan sudah tidak lagi melakukan interaksi. Lebih-lebih bagi yang masih produktif di sebuah kantor, di institusi, bayangkan. Ya. Jangan sampai ketika kita jadi pimpinan, justru pimpinan yang tidak lagi menganggap anak buahnya manusia, atau dia sendiri tidak lagi menganggap dirinya manusia. Apalagi dalam institusi-institusi yang sangat struktural misalnya. Ya, yang jadi pemimpin di sini siapa? Gitu kembali. Satu, pimpin tidak pernah salah. Jika salah ingat nomor satu, kan dua, kan gitu jadinya. Akhirnya banyak kita didoakan oleh anak buah kita supaya cepat turun. Apalagi kita sendiri tidak berada pada perilaku-perilaku yang mulus sekali kan seperti ini. Jadi saya katakan di Grihastha inilah agama sosial nih. Ya. Agama sosial ini berinteraksi, berkontribusi, kemudian juga retribusi kita terima. Justru ini juga bagian dari pembebasan. Ya. Mungkin kita lupa mengolah atman kita, tapi kita telah mahkotai atman kita dengan amal-amal kebajikan. Salah satunya, tadi kan sudah jelaskan, ada 3 hal untuk cari kelepasan, Pak Wiguna. Uruh ring sana neng tato kabeh. Pak itu sudah belajar tadi masalah uraspati tato itu sudah uruh ring sana neng tato kabeh, disebut dengan jenyana biudreha. Tek pembebasan itu juga ada di situ di uraspati tato. Pati palaning, Subha kasno, tresna dosa ke saya. Maka kalau bisa ketika kita memperoleh sesuatu ya dari hasil kerja jerih payah kita institusi karena kita diopa, kemudian lakukan dana punya, itu sudah bagian dari pati palaning subha karma. Tresna dosa ke saya. Salah satunya apa? Tanjena ring wisa tidak mengobrol objek indriawi. Nah, ini yang kadang-kadang ketika material berlebihan, kita sering, makanya kejatuhan orang tidak berada di posisi rendah, orangnya jatuh pasti di posisi atas, ekonomi mapan dan sebagainya, kemudian istri juga nambah, macam-macam lah kembali. Maka tresna dosa ke saya, indriya yoga marga, inilah sebenarnya mulai diterapkan. Kalau umpamanya, uruh ring sana neng tato kabeh sebagai bentuk jenyana biudreha belum kita penuhi. Ya, kalau kita ini sampai penuh ini sudah dunia wanaprastha ini. Ya, kita menolak dunia sebenarnya. Ya, ini perlu dilakukan ketika wanaprastha, bukan menolak dunia, pelan-pelan meninggalkan dunia. Ya, kita aja sebenarnya kan sudah pelan-pelan meninggalkan dunia. Misalnya mata kita sudah harus perlu alat bantu. Ya, telinga kita butuh alat bantu. Ketika gigi sudah habis, kita makannya jangan terlalu gemaruk yang memang merusak perut kan. Ini sudah diatur nih. Ya, rambut sudah mulai memutih ya jangan disemir kan begitu supaya tidak merasa tetap muda aja. Ketika bercermin saya sering bilang, wah, kita sudah pelan-pelan meninggalkan dunia hitam kan seperti itu. Saya ada menyarankan ide kenapa tidak semiran biar rambutnya hitam gitu. Tidak, saya sudah jadi pendeta enggak perlu lagi untuk berpenampilan yang sifatnya remaja lagi, saya bilang, untuk sapa. Gitu. Jadi, dengan demikian, bagaimana memasuki ini, pengetahuan ini penting, maka sekali-sekali baca juga, sehingga bagaimanapun pelembagaan mungkin belum kita bisa lakukan 100%. Lembaga itu kan ada 4 unsur yang harus dilaksanakan. Ketahui, akui, hargai, taati. Nah, sekarang kan ketika kita melembagakan agama dalam aspek Grihastha, bagaimana? Mungkin kita akan bahas bagaimana agama dalam aspek brahmacari, psikologi kita seperti apa. Ini juga, maka dengan demikian, agama kita ini karena banyak jalan, inilah ketika kita bakti dan karma Grihastha. Ya, ketika kita sudah masuk ke wanaprastha jenyana. Ketika kita sudah masuk di aspek sannyasi, kita raja yoga. Inilah sebenarnya. Ya.
Ini yang telah diberikan oleh para leluhur kita. Sehingga ye ya tamam prapadiante tatam tiang bajamiahan mamarutna nuartante manusia parta sarwasa. Di jalan-jalan apapun engkau datang kepadaku. Maka jalan yang ditempuh ini berdasarkan warna, serama, dharma. Karena psikologis sangat. Maka orang-orang yang telah mengalami disfungsi organ sudah semakin sering ingat pada Tuhan. Ya. Maka setiap kaki kesandung, Ratu Betara. Setiap ini Ratu Betara. Jadi tetap Betara itu lembaga dalam diri, jadi ingatkan Betara. Sarwa asa mama mitra bawantu. Kemudian disertakan di situ, Sarwa mama dewa-dewa. Itu nyanyian tadi. Tuamewa mata capita tuamewa. Tuamewa bandus casakal. Tuamewa widya drawinam. Kalau sudah tua, tuamewa sarwa mama dewa-dewa. Dengan demikian, kita jangan menolak dunia, karena banyak yang menolak dunia justru ketika nanti dia terbuka kembali, satu ketika malah menerima dunia secara sepenuh hati. Maka kita kembali pada warna serama dharma ini. Saya kira demikian Pak Wiguna ya, yang bisa saya sampaikan. Nggih. Matur suksma itu. Masih ada waktu itu satu pertanyaan. Nggih, silakan. Dari Pak Gede Sutikne, Pak Wayan Gede Sutikne, terus di unmute. Nggih, semua jero mangku Om Swastiastu, Ida Pandita nggih. Kenapa niki, Bapak? Di Surabaya nggih. Oh, Surabaya, nggih. Kemarin di tiang isi pas dalam masa. Oh, nggih. Nggih, tapi harus. Nah, niki tadi kan sampun diuraikan tentang ada perbedaan roh dengan atman. Nah, mungkin kalau kita kaitkan dengan pelinggih rong tiga nika, sani melinggih di rong tiga nika, atman atau roh leluhur kita. Okay. Terus kemudian kalau sang atman ini sudah punarbawa atau menitis kembali istilahnya. Nah nika berarti sang atman sampun tan melinggih malih di rong tiga. Apa benar demikian? Yeah. Pertanyaan awam nih, Sampura. Swastiastu. Kalau dari segi ajaran bakti, begitulah tata caranya, Pak Gede. Yeah. Tata cara bakti kan upacara ngungahang deweyang itu dilakukan usai kita upacara Atma Wedana. Upacara nyekah. Riwes pusira ngatma wedana, wenang pusira ngungahan yang Dewa Pitara maring kemulan. Ngungahan. Tapi sering orang bilang ngelingyang. Nah, padahal di tiang sendiri tidak setuju dengan upacara ngelingyang. Kalau ngelingyang berarti tujuan akhir roh itu setelah upacara Atma Wedana, kemulan dong linggihnya. Puja sulingnya tidak pernah sampai di situ. Suargantu Pitaro Dewa dengan runtutannya, Moksantu Pitaro Dewa, dan Rai Sunyantu Pitaro Dewa. Alam sunyata, bahkan di atas moksa diharapkan. Berarti sunyata itu alam sunya, without matter, without mind. Permasalahan kita, mengapa kita puja ungahang ring kemulan, itu tidak lebih untuk menjalin komunikasi antara roh leluhur dengan perti sentana, Pak Gede. Dari mana kita memuja beliau? Apakah beliau di situ melinggih? Kasihan sekali. Beliau tidak masuk ke alam sunya loka. Kan seperti itu. Tapi karena proses pulangnya beliau dari Pitara menjadi Dewa, disebut Dewa Pitara Pratista. Di situ prosesnya di Sangah Pemerajaan, melalui situlah kita puja. Demikian. Maka pertanyaan kita, atman apa roh kita di situ? Nah, kita kembali nih. Atman apa roh? Maka kalau dia sudah atman, dia tidak perlu Sangah Kemulan. Karena dia sudah memiliki sifat Brahman. Dari manapun kita puja, oke. Tapi ketika roh, di mana atman masih terselubung oleh alam cipta, alam pikiran suksema sarira, maka tidak heran Ida Betara yang guru duka, kepongor. Ini tradisi konvensional ini, sengteng bakti gitu. Makanya yang sering bilang, oh Betara yang guru ngepongorin doen gitu. Ini cara belelengannya piratanan ini. Ini mangku kan begitu di beleleng itu. Ya,
Jadi dengan demikian roh-roh itu juga tidak lepas dari unsur dendam dan sebagainya. Apalagi kita dalam mengkonstruksi alam eskatologi kita bawa seperti alam ini. Misalnya dianggap mati tidak wajar begitu. Tidak usah diaben dulu. Berikan miasa di pertiwi bila perlu zaman dulu bekelina ngad, bekelina yep gitu loh. Ling ditu nasne garuk-garuk gitu. Bah ini membawa dendam ini. Padahal kita inginkan beliau tuh bebas, maka itu konsep niki bebas. Nah, sekarang balik pertanyaannya. Ampun niki Pak nggih. Jadi roh leluhur itu masih punya keinginan dengan kita. Tapi kalau sudah meraba atman, sudah murni, ya, maka saya katakan ibaratkan, maka memuja roh leluhur itu bukan meminta sama beliau mestinya, mendoakan beliau untuk menyundul ke atas. Ketika kita minta sama leluhur dalam bentuk roh, justru kita turunkan beliau, apalagi keinginan-keinginan manusiawi kita minta sama roh leluhur kita. Ini kan kacau banget ini. Karena Pratisentana itu hadir sebagai Pungtraya iti putrah, menyelamatkan roh leluhur gitu. Bagaimana menyelamatkan orang kita lobo sama roh leluhur ini kan antagonis sekali antara doa dan permintaan kita. Nah sekarang ketika dia reinkarnasi apakah dia ada di sana itu? Nah ketika kita bicara tentang alam roh, bicara juga tentang Atman, ya apakah masih di alam sana itu pertanyaan juga diajukan oleh anak saya itu. Nah, dalam proses meluasin dulu waktu ke Puspungsat bahkan tidak dialah menyatakan diri bahwa anak saya adalah ayah saya sendiri. Kemudian kita suruh dia berdoa untuk kakek biar selamat. Nah, pertanyaannya, karena saya adalah kakek, Pak, itu dulu masih belum jadi suling ya. Apa saya perlu di situ di Kemulan ada kakek nggak gitu? Karena sudah jadi saya gitu. Udah reinkarnasi dia. Kan saya katakan dunia roh itu bukanlah dunia material yang berada pada satu lokus, dia bisa ada di mana-mana. Ya, dunia roh itu kan sebuah energi, kemudian yang bisa seperti api lilin. Lilin yang satu ini bisa menghidupi lilin yang lain, teman-teman. Lilin yang satu bisa saja tidak padam, sehingga dia tidak pindah nyalanya. Apa namanya, ketika pindahkan nyala yang pertama yang menghidup ini mati. Tidak seperti itu, Pak. Oke? Karena roh itu bukanlah ruang, maka saya katakan ketika bicara tentang sorga, sebuah alam ini, berapa hektar luas sorga, kan begitu jadinya. Sebenarnya di situ bukan alam material, alam ruang, tapi alam kondisi, conditioning. Ya, conditioning. Nah, mungkin saja roh-roh itu mengalami splitisasi, ya, ketika berdasarkan karmanya masing-masing. Ya, ada seorang anak yang lahir dari roh yang sama, tapi memiliki karakter yang berbeda. Ya, kita ini sudah lahir berkali-kali, Pak Gede. Di setting kelahiran kita sebelumnya kita mengkarma ini udah punya file 1. Di kelahiran 2 kali sebelumnya kita punya file. Di kelahiran 3 kali sebelumnya kita punya file. Jadi numpuk terus file ini. Kita lahir sekarang membawa file yang kemana ini? Nah, jadi niki sama dengan Drestarasta. Drestarasta kan ketika anaknya wafat semua dalam Baratayuda, dia sangat bersedih. Ya. Saking sedihnya bahwa penyebab kehancuran anaknya dianggap adalah Bima. Seolah dia akan memberikan ajian yang luar biasa pada Bima, Bima mau dipeluknya. Tapi siasat ini diketahui oleh Krishna. Kemudian Krishna membuat patung, mendorong tubuh patung ini ke pelukan Drestarasta, si buta, kemudian menjadi hancurlah. Kemudian di situ Drestarasta bertanya kepada Krishna, malang betul nasib saya. 100 anak saya wafat, meninggal dalam Baratayuda. Kemudian saya raja buta. Kesalahan apa yang saya terima seperti ini? Maka diceritakan oleh Krishna, di 50 kali kelahiran sebelumnya, 50 kali kelahiran, bahwa Drestarasta sesungguhnya adalah seorang pemburu. Ya, seorang pemburu, juru boros, punya panah api. Panah api ini kemudian dibentangkan oleh Gandewa, menyerang sarang burung. Nah, sarang burung ini ternyata ada 100 anak burung ikut terbakar oleh pohon pun terbakar.
sementara induk tidak ada di situ sedang mencarikan anaknya makan. Begitu balik ke sarang, pohon sudah terbakar, maka si induk burung ya bingung mencari anaknya. Di atas puing-puing kebakaran pohon itu kemudian dia coba mengais sedikit api dari isi, kemudian matanya kena bara api terperciki, maka butalah induk burung itu. Hanya sekedar membunuh burung. Kemudian di 50 tahun kelahiran berikut, si pemburu ini merasakan bagaimana induk burung itu matanya buta. Bagaimana dia kehilangan 100 anaknya. Jadi dengan demikian, mungkin di 49 nanti berbeda lagi. Ya, sama dengan Dasarata, kehilangan anak kesayangannya. Itu sama juga kasus. Maka dengan demikian, tugas kita adalah bagaimana kita memutus tali karma ini. Ya, ya. Maka Bapak, ketika sudah lahir, apakah masih kita tinggal memuja roh leluhur di situ? Ya, ya. Tinggal kualitas yang mana. Ketika dipuja tentu apakah jadi atman dan tidak. Tapi kalau kita masih mempunyai selera manusia, pasti beliau ya akan hadir sebagai roh-roh yang memberikan perlindungan pada perdisentananya. Yeah. Saya kira demikian. Suksema di depan kita. Niki gambar tiang muncul nih Kang ya? Mangku? Apa gambarnya hari di situ? Mangku? Start my video. Okay. Silahkan. Oke, berubah latar lagi nih. Silahkan Mangku. Nggak masuk nih suara. Masih di mute di Mangku. Okay. Oh ampun yang ke mute. Yeah. Kelihatannya tidak ada lagi yang bertanya untuk saat ini. Mungkin nanti minggu depan kita akan banyak pertanyaan nanti ketika kita akan membahas karma gitu. Karma pala. Yeah. Dan kelihatannya topik menarik. Kalau Atma ini masih di awang-awang kelihatannya menarik. Ya masih, karena dia tidak bersifat konseptual tapi menjadi konsep gitu ya. Ya nanti kalau karma kan sudah konseptual ya. Ada konseptual ya. Untuk saat ini mungkin sudah hampir jam 7 pun ini. Terus teman. Yang kira demikian semeton sareng sami. Ban dikatakan juga oleh teman-teman topiknya agak berat. Memang kalau agama itu terlalu mudah kan agama dagang saya bilang. Memang untuk masuk ke dunia pencerahan itu memang agama terlalu mudah, agama dagang. Agama dagang terlalu mudah dia komodifikasi. Sekian ucapan moksa gitu kan. Nah, memang butuh sebuah renungan karena ketika kita mengulik sesuatu apa yang dikatakan Pak Ketut Wiguna itu butuh rasa masuk ke dalamnya untuk mengenali sang jati diri. Oleh sebab itu kita hanya menstimulus saja, merangsang saja, selebihnya kembali pada kita karena kita tidak ditakdirkan melalui karma kita, melalui kelahiran yang sama. Maka oleh sebab itu marilah pencarian harus kita lakukan. Ibaratkan Lubdake yang selalu berburu pada kebenaran yang sejati. Maka apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini tentu banyak yang tidak berkenan melalui diskusi. Demikian juga nanti para pemirsa dan pendengar di channel YouTube tentang Atman ini adalah bagaimana kita bersilancar di dunia spiritual. Pasti kita akan temukan. Apa yang saya sampaikan hanya doktrin-doktrin normatif yang kita temukan dalam teks, sementara pengalaman-pengalaman spirit itu adalah pengalaman pribadi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita. Wasana kata saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.